Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas teknik evaluasi dengan menggunakan platform Quizzes. Quizzes merupakan sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran di kelas. Langkah pertama yang kita lakukan, kita masuk ke browser kita dan cukup mengetikkan Quizzes seperti berikut. Oke, setelah itu kita langsung diarahkan pilih yang paling atas, quizzes.com. Di sini ada beberapa fitur. Di sini enter code itu artinya jika teman-teman sudah mendapatkan kode dari guru atau dari teman untuk mengikuti kuis yang mereka lakukan atau polling. Di sini login jika kita sudah mempunyai akun, dan di sini ada sign up. Sign up ini kalau kita mau daftar. Oke, kita pilih sign up dulu. Ada beberapa alternatif agar kita bisa membuat akun. Yang pertama, kita bisa langsung masuk dengan akun Google, Gmail yang kita miliki, atau kedua akun Microsoft ya, Microsoft yang teman-teman miliki, atau juga di sini kita bisa langsung dengan email yang lain. Untuk memudahkan karena kita semua punya akun Gmail, kita langsung continue with Google. Nah, di sini masukkan ya. Tinggal klik kira-kira email mana yang menjadi kebutuhan teman-teman. Oke, di sini sudah langsung masuk ya. Sudah langsung masuk ke platform Quizzes. Oke, di sini saya jelaskan ini upgrade to super, artinya jika teman-teman punya uang lebih silahkan ya. Nah, di sini kita ada create itu artinya menulis atau membuat soal ya. Kita explore memory itu jika kuis-kuis yang pernah kita buat kita bisa cek di sini. Report ini artinya laporan ya atau progresivitas soal yang teman-teman lakukan. Classes jika teman-teman punya kelas yang dibuat menggunakan Quizzes, dan peserta didik teman-teman telah ikut join untuk mengikuti kelas. Oke, kita langsung masuk, kita create saja. Di sini terdapat dua, yang pertama kuis, yang kedua lesson. Ya, lesson itu pelajaran, kuis ini artinya soal yang akan kita buat, kuis interaktif ya. Kita pilih saja kuisnya terlebih dahulu. Di sini terdapat beberapa pilihan, nama dan kuis. Nama kuis. Jadi kita berikan kuis namanya apa? Saya kasih nama, saya sudah buat soalnya, penilaian akhir tahun. Oke, pelajaran kelas 6 ya, penilaian akhir tahun. Kita kasih pelajarannya apa ya? Ada matematika, Inggris, fisika, chemistry, biologi. Ya, kita masuknya social studies karena tadi itu berhubungan dengan Pancasila soalnya ya. PPKN, IPS gitu ya. Nah, di sini teman-teman lihat bahwa di sebelah kanan ini kita bisa melihat, kita dapat memasukkan gambar yang akan menjadi ikon kuis kita. Kita klik dulu. Nah, di sini ada 4 pilihan. Ada drag and drop ya, atau kita bisa klik langsung gambarnya. Kita klik aja gambarnya, kita masukkan gambar yang telah kita siapkan untuk membuat soal ya. Oke. Di sini ada bahasa, kita menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kita di sini kelasnya kira-kira soal ini bisa digunakan untuk kelas berapa saja. Oke, kalau saya sih kita mulai dari kelas 5 aja sampai kelas 6. Oke. Di sini who can see the quiz, siapa saja yang dapat melihat quiz kita, public atau dapat dilihat oleh siapa saja. Atau yang kedua kita bisa privat untuk kita sendiri seperti itu. Atau advanced option atau beberapa opsi lainnya. Kita pilih yang atas saja teman-teman ya, untuk bisa dilihat oleh orang lain. Kita save. Oke, di sini sudah terlihat di sebelah kanan ada gambarnya.
Oke, kelasnya kelas 5, kelas 6, pelajarannya pelajaran IPS atau PKN ya. Oke, selanjutnya kita buat lihat ya. Di sini teleport question. Teleport question ini artinya banyak sekali soal yang ada di kuisis yang bisa kita langsung ambil soalnya. Kita langsung bisa duplikasi ke dalam soal yang akan kita buat. Ya, atau kita bisa membuat soal sendiri dengan cara multiple choice atau pilihan ganda, checkbox atau menceklis soal, fill in the blank atau mengisi soal ya, fill in the blank mengisi jawaban ya, polling ya, atau open ended atau pertanyaan terbuka, dan slide atau kita membuat presentasi. Oke, kita mulai saja dari multiple choice atau kita membuat pertanyaan pilihan ganda. Saran saya, silahkan menggunakan soal yang tidak merepotkan teman-teman nanti dalam memeriksa. Artinya, soal tersebut ketika selesai dikerjakan oleh peserta didik, maka hasilnya itu sudah langsung bisa kita dapatkan. Oke, kita langsung masuk ke multiple choice. Oke, di sini layarnya ada ya pertanyaan. Bisa kita pilih tadi pertanyaannya sesuai dengan checkboxnya. Kita pilih multiple choice dulu. Di sini ada math atau kita bisa mengisi soalnya kita ini pakai rumus matematika. Jika teman-teman adalah guru matematika, maka saya rasa platform Quizizz ini sangat bermanfaat karena langsung mendapatkan rumus. Kita bisa masukkan gambar, audio, dan video. Di sebelah kanan ini adalah tampilan layar yang nanti akan muncul di HP peserta didik kita. Tampilan soalnya seperti itu. Kita mulai dulu, kita masukkan soalnya. Saya sudah buat beberapa. Hidup aman di negara Singapura adalah, saya copy dulu seperti ini. Maka di sini akan langsung muncul soalnya. Oke, hidup aman di negara Singapura adalah, kita langsung masukkan opsi jawaban A sampai D. Tanggung jawab, kewajiban, aturan. Nah, jadi jawabannya adalah tanggung jawab. Kita tinggal checklist tanggung jawabnya di sini beri centang ya, dan di sini di bawah kita bisa mendapatkan opsi jawaban lain. Nah, di sini ketika ada tanda petir seperti ini, artinya kita belum bisa menggunakan fungsi ini, harus kita upgrade. Ada detik ini artinya kira-kira soal ini akan muncul berapa detik, seperti itu. Di sini secara default, ini yang muncul ya jika kita mau membuatnya ya, ikut dalam akun premium yang dimiliki oleh Quizizz. Tapi kita lanjut dulu, kita tetap saja waktu defaultnya 30 detik dan kita save. Oke, seperti ini ya. Ini kita telah mempunyai soal nomor 1. Terus bagaimana caranya kalau kita mau buat soal nomor 2? Kita di sini langsung coba kita pilih lagi multiple choice untuk memasukkan gambar ya. Kita pilih lagi untuk soal nomor 2. Kita masukkan gambarnya terlebih dahulu, gambar yang sudah kita siapkan. Kita bisa masukkan audio, kita bisa masukkan video, tapi ingat di sini ada upgrade dulu. Kita masukkan image, kita masukkan gambarnya, kita copy soalnya. Oke, kita done ya. Oke, telah muncul soalnya, terus kita pilih jawabannya. Oke, setelah itu kita pilih jawabannya ya, belajar dengan bersungguh-sungguh. Ingat ya, kewajiban. Setelah itu kita biarkan sama seperti yang lain, lalu kita save. Dan setelah itu kita bisa memilih soal dengan tipikal
lainnya. Kita bisa coba dengan checkbox. Checkbox ini adalah memilih jawaban. Kira-kira jawaban tersebut, di antara beberapa jawaban mana saja yang benar, seperti itu. Kita masukkan dulu soalnya. Jika dilihat dari soal yang merupakan wujud nyata dari persatuan Indonesia, persatuan Indonesia adalah Pancasila ya, sila ketiga. Maka kita bisa memilih jawaban, bergotong royong, ronda malam, membantu teman yang kesulitan. Jadi terdapat 3 jawaban yang harus di-checklist seperti demikian. Ini waktunya lebih lama, 45 detik, bisa diatur juga ke 30 detik, silahkan. Kita save. Oke. Untuk yang ketiga, fill in the blank atau mengisi jawaban yang kosong. Nah, di sini ada beberapa jawaban ya. Contoh, kita masuk ke jawabannya adalah sila ketiga Pancasila adalah, kita masukkan jawaban yang benarnya. Persatuan Indonesia. Di sini huruf besar semua. Di sini huruf kecil semua. Jadi selain jawaban yang telah kita masukkan, maka semua jawaban tersebut salah. Tambahkan alternatifnya, mungkin bisa begini, huruf depannya Persatuan Indonesia, di belakangnya kecil. Atau mungkin bisa juga persatuannya huruf kecil, Indonesianya yang besar. Seperti ya. Jadi selain jawaban ini, mungkin jawaban peserta kita akan salah seperti itu. Ini adalah jawaban yang harus mereka isi. Jika selain daripada ini, maka jawaban peserta didik kita akan salah. 60 detik boleh, kita save. Ini fill in the blank. Jadi mutlak jawabannya, jika bukan jawaban tersebut maka pasti salah. Ini adalah polling. Polling ini artinya ya biasanya untuk survei sih. Ya, untuk angket seperti itu yang biasa disebar ya. Kalau dirasa penting membuat soal untuk peserta didik kita dengan menggunakan polling, silahkan. Ya, kalau kita tidak usah pakai, cancel saja ya. Terus yang terakhir kita masuk ke pertanyaan yang keempat. Yang kelima adalah soal open ended atau soal pertanyaan terbuka. Di sini kita bisa langsung, jadi ini pertanyaan bebas. Biasanya soal-soal esai seperti itu. Ya. Mengapa kita harus ya memiliki jiwa nasionalisme? Nah, ini pertanyaannya agak terbuka, jadi silahkan teman anak-anak bisa langsung menjawabnya esai. Jika dirasa 3 menit kurang, bisa ditambah menjadi 5 menit. Oke, lalu kita save. Inilah beberapa tipikal soal yang bisa teman-teman buat di kuisis. Dan ingat, saran saya, jika ingin langsung mendapatkan hasil dari soal yang kita buat tanpa kita periksa lagi, maka saran saya kita menggunakan pilihan ganda seperti itu. Setelah itu di sini kita langsung publish. Publish itu artinya kita membagikan kode soal kita. Ini adalah copy link ya. Copy link yang bisa kita share seperti itu kepada siswa kita. Oke, ya. Atau kita bisa share ya, atau invite seperti demikian. Oke, di sini teman-teman lihat ada start live quizzes dan ada assign homework. Assign homework ini jika kita punya platform lain seperti Google Classroom yang bisa kita berikan tugas PR seperti itu. Di sini start live quizzes, di sini kita bisa melakukan klasik sama instruktur. Artinya kuis yang kita berikan live ya, live. Artinya peserta didik jika 60 menit, maka 60 menit setelah 60 menit maka kuis kita akan berakhir seperti itu. Dan semua siswa langsung bersamaan masuk ke dalam kuis. Jadi kuis akan dimulai jika seluruh siswa telah masuk. Oke. Pick your mode klasik, continue. Oke, di sini di bawah kita bisa melakukan partisipasinya unlimited. Nama factory jika mau dimasukkan. So answer during activity, oke, on. So answer after activity. Nah, boleh. Artinya
Jika jawaban ini dibutuhkan, silahkan. Apakah memperlihatkan jawaban jika selesai aktivitas? Ya, seperti itu. Kalau saya tidak usah aja dulu, kita off kan. Dan terakhir, ini nggak bisa kita pakai. Powers up, timer, oke, segala macam. Shuffle ini artinya pertanyaan acak, ini jawabannya acak, oke. Oke, semua sudah aman. Kita langsung kita pilih continue. Penilaian akhir tahun continue. Oke, teman-teman, jadi di sini kita sudah bisa bagikan linknya atau kuisnya. Use any device to open, artinya kita bisa menggunakan handphone ataupun Android. Seperti itu, atau mungkin masuk di handphone kita dan mengetikkan Google tanpa mendownload aplikasinya. Kita bisa ganti tema soal kita bagaimana. Ya, mau kita winter. Seperti demikian. Dan di sini kita bisa mulai melakukan kuis dengan memasukkan kode berikut. Selanjutnya kita kembali ke home quizzes dan kita klik report dan klik titik 3 di ujung sebelah kanan atas dan download Excel untuk mendapatkan hasil pekerjaan siswa yang telah mengikuti quizzes. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.